jadikan hatiku seperti hati, jadikan hatiku. Sebagai kerinduan kita di hadapan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi kata pujian ini, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menjalankan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar, kepada hamba-Nya saya persilakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus
Tuhan dan darah-Mu atas kami. Terima kasih memimpin apa yang sudah kami lakukan dan melanjutkan apa yang Kau rindukan atas anak-anak-Mu di tempat ini. Memakai aku sebagai alat-Mu Tuhan. Menjadikan kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi oleh setiap kebenaran dan rindu menjadi pelaku atas firman. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ya, sekali lagi apa kabar? Shalom. Wow. Lihat kiri kanan terus bilang kamu keren banget deh. Udah bilang kamu keren banget. Kita tuh, ini banyak pelayan kan untuk persiapan pelayan anak, betul ya? Nah, anak-anak itu sifatnya sangat polos dan mereka nggak suka basa-basi. Jadi kalau keren bilang aja keren, ya. Kalau nggak keren diam aja. Enggak ya. Oke, saya akan memperkenalkan diri, nama saya Rea. Saya ini sebuah bukan kebetulan yang luar biasa karena saya tuh hanya kenal Ibu Naiti itu di Facebook ya, betul ya? Di Facebook, oke. Follow saya, udah penuh, sorry. Jadi Ibu Naiti ini bilang gini, boleh nggak sih bagiin sesuatu gitu ya? Lalu saya ditanya juga tentang latar belakang pendidikan dan lain-lain. Saya melayani terlebih lagi banyak di bidang praise and worship sebetulnya di awal ya. Dan lagu yang dinyanyikan tadi terlalu besar itu salah satu album yang grup saya nyanyikan. Jadi kalian belum lahir saya udah nyanyi. Oke ya. Grup saya namanya UX ya, UX Singers. Jadi ada lagu itu, ada lagu apa lagi? Tuhan yang benar. Nyanyiin nggak di sini? Kalau belum belajar. Ya. Terus hanya nama Yesus, tahu di sini? Coba gimana? Aduh lemes banget ya. Walaupun puasa harusnya anggap saja tidak puasa. Paulus kan bilang, anggap saja tidak seperti itu. Anggap saja tidak lagi puasa. Saudara harus tetap bersuka cita. Hanya nama Yesus gimana lagunya? Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Berikanku pengharapan. Terus yang keduanya berikanku kepastian. Saudara pinter nyanyinya luar biasa ya. Oke, saya punya total 6 anak yang bersama saya, tetapi 3 ketemu gede, 3 saya bersama-sama dengan saya dalam kandungan. Jadi luar biasa yang Tuhan percayakan. Ditambah lagi anak-anak asuh lainnya. Jadi yang saya ajak hari ini salah 30 dari mereka, bukan salah satu. Ya, ada Nenat yang laki-laki, Reinhard ya. Ada Arcel yang di tengah, ini yang paling kecil, paling bungsu. Kemudian ada Christine. Hai Christine, oke. Ya, saya juga mengambil program studi counseling ya. Saya mengambil program studi counseling. Jadi paling tidak saya rindu membagikan apa yang memang Tuhan lakukan dalam perjalanan hidup saya melalui kesaksian maupun beberapa kebenaran firman yang saya ingin bagikan pada saudara. Tadi bukan satu kebetulan waktu saya diundang, ditanya-tanya awalnya gitu ya. Saya baru aja pindah dari Jakarta Barat ke Bekasi. Jadi welcome, kita sama tetanggaan ya. Cuman saya ke Bekasi agak utara karena masih perbatasan Cakung. Nah, tadi kita ke sini hujan lumayan gitu ya, tadi keputer karena mau masuk ke ruko ini. Kita masuk lagi ke halte belakang ya, dan semua orang menatap kita karena lawan kita adalah bis dan lain-lain, mobil kita terlalu kecil untuk masuk ke terminal. Ya, terus tadinya anak saya udah takut karena dia tahu saya nggak suka terlambat. Jadi dia udah sedikit panik, tapi saya bilangin tenang aja. Oke. Itu adalah gaya hamba Tuhan. Tenang saja. Oke ya. Saya mengajar vokal, saudara jangan takut, tetap nyanyi aja ya. Saya mengajar vokal dari tahun 1996. Ada yang belum lahir? Ya. Udah lahir ya.
Oke, ayah saya dari Nias, mama saya Manado. Ada orang Nias? Yahoo! Wih, banyak sekali. Oh, kamu yang jemput saya tadi ya? Oh, orang Nias ya. Ayah saya Marga Bulele, ya, sudah almarhum sejak 2019. Dia pensiunan Angkatan Udara dan kami lama tinggal di Bandung. Kemudian ayah saya mengambil rumah di Subang. Mama saya Manado. Mereka bertemu di waktu papa saya tugas pekerjaan di Lombok. Saya punya 3 orang adik perempuan semua. Kami perempuan semua. Kalau orang Sumatera itu rasanya sedih kalau nggak punya anak laki-laki. Untungnya firman Tuhan nggak sedih ya. Saya berani mengatakan bahwa beberapa adat itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Semua anak adalah anak panah di tangan pahlawan yang namanya Yesus. Jadi mau dapat anak perempuan, mau dapat anak laki, bukan itu poinnya. Poinnya apakah kita sanggup mengajar anak kita untuk melakukan kebenaran demi kebenaran dan menjadi prajuritnya Tuhan. Katakan amin. Dan hari ini saya dengan bangga mengatakan bahwa saya punya keturunan Sumatera Utara yaitu Nias. Itu tempatnya saudara pastikan ada di peta, tenang aja ya. Ada di peta. Nias merupakan satu kebudayaan yang betul-betul punya percaya diri yang tinggi ya. Karena mereka adalah punya sejarah yang cukup panjang sehingga mereka mampu berkata bahwa mereka lah keturunannya Tuhan, kira-kira begitu ya. Itu juga yang membuat mereka di sisi yang lain punya hal-hal ya positif dan negatif. Dan saya percaya setiap suku bangsa ada. Saya nggak mau jelekkan yang lain atau karena kita semua sama, namanya Indonesia ya. Jadi itu perkenalan saya. Sampai hari ini saya masih aktif untuk mengajar vokal. Juga banyak membantu industri musik Indonesia dengan beberapa grup-grup yang ada. Saya juga tetap memberikan pelatihan kepada gereja-gereja Tuhan dan juga diundang berbicara seperti hari ini saya ada. Nah, tapi tidak penting siapa saya, yang penting adalah siapa Tuhan yang saya sedang ingin bagikan kepada saudara ya. Pastikan kita semua fasten your seat belt, jangan ada yang keluar ya. Karena firman Tuhan seringkali terasa terdengar tidak enak, tetapi percayalah itu adalah obat yang mujarab untuk memulihkan jiwa. Katakan amin. Saya kasih judul Choose Joy. Saya akan hubungkan nanti dengan kesaksian hidup saya. Choose Joy adalah memilih sukacita ya. Kita akan bicara karena saya latar belakangnya konselor, maka kita akan bicara soal kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa yang kita akan pelajari saat ini kan karena banyak mahasiswa, jadi terbiasa dengan pengajaran ya. Apalagi ini jam buka puasa jam berapa? Jam 7. Oh wow ya. Oke. Kalau saya dan anak-anak jadwal puasa kami hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat saya mendisiplinkan anak-anak juga untuk puasa. Nanti kita akan lihat mengapa itu kami lakukan juga. Jadi ini adalah hal yang luar biasa, bukan hanya untuk mengirit ya, tetapi kita membuktikan bahwa di dalam penyangkalan diri ada kuasa Tuhan yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi kita mau bicara tentang kesehatan jiwa yang namanya sukacita. Katakan sukacita. Ya. Sukacita harus sambil senyum, coba buka maskernya, turunin dikit. Sukacita. Saudara ngajar anak-anak kan? Ya kan? Nggak mungkin adik-adik coba tersenyum, tapi kamu pakai masker. Itu agak aneh sebetulnya ya. Tapi biarlah kita berdoa agar kebenaran dibukakan atas bangsa ini. Supaya kita tidak selalu iya di atas yang belum tentu iya. Saya agak ngomong keras, maafkan. Karena ini nafas Tuhan, saya agak aneh ini ditutup. Jadi buat saya, anak-anak itu adalah makhluk yang jangan pernah disakiti, apalagi dibohongi. Makanya kalian adalah privilege tertinggi. Kalau kalian dipakai Tuhan, untuk mengabarkan kebenaran bahkan tadi 2000 jiwa, saudara telah menangkan. Saya nggak pernah janjian, tapi saya percaya ini akan Tuhan dan Roh Kudus tuntun, supaya saudara mempersiapkan diri bagi generasi ke depan. Saya punya jiwa yang sangat luar biasa, yang namanya anak-anak dan generasi. Saya akan paparkan nanti bersama dengan kebenaran firman juga kesaksian sekaligus. Oke, kita akan buka dari kebenaran firman Tuhan, Filipi 2, ayat 2-4 dan 7-8. Saya akan bacakan cepat, Filipi 2, ayat 2-4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di bagian yang sama dalam perikop ini, ada kalau di beberapa terjemahan ini ada 2 judul. Dalam bahasa Indonesia hanya 1 judul awal. Ya, di ayat 7 dan 8 ini tentang Kristus. Ya, 7-8 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Filipi 2. Ini bicara tentang apa? Sempurnakan sukacita, tetapi di bagian yang lain disebutkan bahwa ada orang, ada sebuah pribadi yang kehilangan haknya, melepaskan haknya demi sukacita yang sedang kita kejar. Hari-hari ini setiap orang sedang berupaya menyukakan dirinya. Banyak yang bilang self reward. Anak saya selalu bilang kalau kerja udah capek, kita harus beri diri kita tuh self reward. Kalau orang Jakarta Selatan bilang me time. Kita harus punya ke diri kita tuh harus dimanjain, kira-kira gitu. Tetapi apakah itu terlepas dari benar atau salah, atau suka tidak suka, maka saudara harus tahu bahwa keadaan sukacita yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah sukacita waktu kita berani sehati, sepikir dalam apa? Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa punya kepentingan bagi diri kita sendiri. Saudara, kita langsung belajar seperti ini. Kalau bicara soal sukacita, maka ada banyak hal yang membuat manusia sulit untuk bersukacita. 2 hal besar saya bagi. 2 hal besar yang merampas sukacita. Saudara perhatikan, saya dengan cepat karena nanti ada beberapa kesaksian. Tapi yang saya rindukan hari ini, saudara bisa mencerna sebaik mungkin. Makan dengan kenyang firman Tuhan. Supaya waktu saudara diutus kemanapun, entah di Soe, kebetulan saya pernah melayani di sana, saya akan bagikan juga. Dan bagaimana saudara akan membuka setiap daerah demi daerah yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Saudara tahu modal dan bekal apa yang harus saudara ambil, saudara penuhi, dan saudara berjalan dengan iman seperti apa. Perhatikan 2 hal besar yang merampas sukacita anak Tuhan. Ini juga 2 hal besar, perhatikan, yang menjadi sifat dasar dari anak-anak. Artinya anak-anak adalah usia tertentu. Saudara belajar ya, usia anak itu usia dari berapa sampai berapa? 0 sampai berapa? 0 sampai 11 tahun. Sebetulnya masa pubertas dibatasi. Betul ya? Ada, tapi walaupun menstruasi anak-anak sekarang ada yang udah umur 9 pun udah menstruasi, ya udah pubertas. Jadi artinya memang maju mundur, tapi sekitar itulah kehidupan usia perkembangan anak. Jadi 2 hal besar yang merampas sukacita, tapi ternyata 2 hal besar ini juga menjadi ciri sifat dari anak. Yang pertama, namanya kesombongan. Kalau anak agak sedikit kita perhalus, namanya tukang pamer. Betul ya? Kalau anak-anak suka banget pamer sesuatu. Kakak lihat deh, lihat nih. Kan bagus kan bikinan aku. Dan dia merasa yang lebih bagus daripada teman yang lain. Ya, jika melihat ada anak yang gitu, baju aku bagus, ini mamaku yang beliin. Dan kalau kakaknya nggak peka, kita bilang, apaan sih, biasa aja. Itu anak-anak langsung drop say, ya kan. Langsung, ini kakak apa nih gitu ya. Nah ini bagus kan. Dan kita harus bilang, iya, wah cantik sekali. Wah luar biasa, selamat pagi. Senyuman kita harus senyuman yang luar biasa. Saudara, saya bersyukur ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk melayani anak. Karena saudara melatih diri untuk tidak menjadi orang yang munafik. Karena nggak bisa orang munafik itu mengajari anak. Katakan, oh, kesombongan. Kesombongan itu merampas sukacita. Kenapa? Karena kesombongan itu membuat kita sulit untuk melepas sesuatu. Apa aja sih yang sebetulnya harus terlepas, bahkan tidak ada secara permanently, bersifat permanen dalam hidup kita. Pertama, trauma. Kedua, popularitas.
Lalu pencapaian, pengakuan dan kepemilikan. Saudara percayalah bahwa ketika kita menjadi arogan dengan yang namanya popularitas, pencapaian, pengakuan bahkan kepemilikan, perhatikan waktu ini semua lenyap, hilang dan berganti rotasi, maka saudara akan menjadi orang yang paling sedih dan paling merana di muka bumi. Betul atau betul? Waktu saudara merasa ini milikku, maka waktu ada orang yang ambil, saudara akan berkata, itu hakku. Anak kecil tuh tukang rebut-rebutan mainan, betul ya? Cuman anak kecil yang masih boleh. Kalau saudara pelatih anak kecil, pastikan tidak ada sifat ini dalam hidup saudara. Waduh, udah mulai gak enak ya. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31, kalau saudara banyak seluruh perikopnya, maka Paulus sedang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Intinya itu, semua akan berlalu. Perhatikan ayat firman Mazmur 34 ayat 2. Kalau saudara punya catatan, catat saja. Nanti saya juga bisa bagikan ke Ibu Naiti ya, kalau bahannya saudara mau ulang dan ulang lagi. Mazmur 34 ayat 2, ada juga ayat 3, karena di terjemahan dia bisa mundur kalau kitab Mazmur kalau sudah belajar ya. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Hanya orang yang rendah hati yang mampu memiliki sukacita. Jelas firman Tuhan katakan, kalau udah arogan, maka segala sesuatu jadi terlihat sulit dan terlihat rasanya itu kayak sesuatu yang berat sekali. Saudara, waktu saudara mengalami ego kita disenggol, maka waktu kita dilupakan orang aja ya. Tadinya ngetop, dikenal, tiba-tiba orang nggak ada yang tahu kita. Karena apa? Karena popularitas itu akan terus bergulung, tidak menetap. Sifat popularitas tidak menetap, makanya banyak orang cari sensasi supaya popularitasnya tetap. Banyak orang di sosial media itu hidup dengan apa? Dunia tipu-tipu, fake. Saya tidak menyalahkan saudara yang mungkin menggunakan filter untuk foto, tetapi please, sayangi dan cintailah dirimu apa adanya. Karena kamu tetap cantik dan cakep di mata Tuhan. Amin. Itu tidak salah ya saudara. Tetapi jangan masuk kepada penipuan sehingga kita menipu diri kita sendiri. Jerawat satu enggak apa-apa. Enggak usah pakai efek-efek supaya hilangin jerawat ya. Ya kalau udah mau berumur ya sudahlah ya. Ada wrinkle dan lain-lain ya sudahlah gitu ya. Saya itu senang dan berkumpul dengan anak muda karena mereka betul-betul ekspresif sama seperti saudara di tempat ini. Jadi saya mau bilang bahwa orang yang bersuka cita, dari dalam hatinya muncul aliran sungai yang dipenuhi oleh sukacita, sehingga itu menggantikan semua krim-krim pencerah dan lain-lain ya. Kita akan tetap terlihat cantik, senang ya. Saudara bisa boleh merawat wajah, skincare itu baik, tetapi doa, puasa, ucapan syukur, dan rendah hati itu jauh lebih mujarab dari obat-obat yang lain. Katakan, oh ya. Wow. Jadi jangan takut saudara ya. Percayalah bahwa ngeri kelihatannya kalau saudara masih kenceng kulitnya di umur 90. Benar deh saudara. Karena alaminya manusia seperti itulah Tuhan bikin. Tetapi jiwanya yang makin muda dan bergairah. Mungkin tubuhnya terbatas. Tetapi jiwa dan rohnya yang menyala-nyala itu yang Tuhan cari. Percuma dikemas dengan sesuatu yang baik, dalamnya keropos. Wow. Yang laki-laki banyak ketawa, saya nggak ngerti itu kenapa ya. Banyak orang udah ketakutan dengan pengakuan. Sedih kalau nggak dibilang cantik. Sedih kalau misalnya udah pakai baju keren-keren, nggak ada yang lihat. Malah asyirnya bilang, kok baju lo itu lagi. Bosen. Banyak hal yang membuat kita apa? Cenderung apa? Karena apa? Arogansi kita membuat kita tuh pengennya terus seperti yang kita mau untuk dapat pengakuan. Banyak orang nggak berani di rumah karena kurang pengakuan, tetapi di panggung kalau saudara mempelajari anak. Kalau anak yang terlalu sering tantrum yang berguling-guling, cari perhatian,
Percayalah bahwa ada sesuatu yang tidak balance di dalam rumah. Saudara dipakai untuk apa? Untuk membuat anak ini menemukan sesuatu yang mungkin mereka tidak temukan, tetapi saudara tidak bisa menjadi orang tua pengganti. Secara spirit kita bisa doakan mereka. Tetapi tanggung jawab harus kembali lagi kepada orang tua mereka yang sebenarnya. Kecuali betul-betul tidak punya siapa-siapa. 1 Tawarik 16 ayat 10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang yang cari Tuhan. Bukan orang yang sombong. Bukan orang yang takut kehilangan sesuatu karena apa? Karena mereka merasa saya punya hak. Perhatikan di Filipi tadi. Yesus sendiri mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan jadi sama dengan manusia. Dia lepaskan hak. Menjadi pura-pura kaya lebih gampang daripada menjadi pura-pura miskin. Pura-pura kaya banyak di sosmed. Bahkan saudara jangan terkejut. Kalau kenyataan orang-orang yang pamer ini, pamer itu semuanya bukan harta milik pribadinya. Tapi semuanya endorsement dan titipan. Sehingga kita terganggu karena melihat, waduh udah umur segitu, mobilnya keren banget, waduh udah umur segitu, kok pencapaiannya, wah gajinya. Sementara saudara di tempat ini, seperti nggak ngapa-ngapain. Bahkan saudara aja sampai bergumul untuk uang 100 juta, 30 juta, 2 miliar. Saudara bakal diketawain mereka. Tetapi percayalah yang saudara sedang tuai, bukan kekayaan yang akan mati. Tetapi kekayaan yang tidak akan pernah lekang oleh apapun. Karena itu bangga menjadi hamba-hamba Tuhan. Banggalah menjadi orang-orang yang disuruh Tuhan untuk melepaskan hak kesenangan saudara demi jiwa-jiwa yang ada di sana. Waktu saya pergi ke SOE, saya mau beritahu saudara. Tadi saya bilang, saya harus sampaikan ini. Itu tingkat kejahatan tertinggi ada di usia anak. Banyak penjara anak di Kupang. Banyak penjara anak di NTT. Dan kasusnya adalah pemerkosaan. Saudara, mungkin masih banyak juga kasus yang sama di bagian kota-kota Indonesia lainnya. Tetapi hari ini, mengapa itu terjadi? Karena ada sesuatu. Saya akan bahas nanti. Karena salah satu yang merampas sukacita adalah trauma. Bukan saja kehilangan handphone. Kehilangan handphone itu bikin orang sedih daripada kehilangan hadirat Tuhan. Ajaib, saudara ya. Nggak apa-apa. Saya nggak nyindir ya, cuma nonjok ya. Bisa marah-marah kalau handphonenya hilang, tapi kalau nggak saat teduh, ya apa-apa Tuhan juga ngerti. Tapi handphone ini penting. Aduh, itu gimana coba ya? Koneksi yang penting wifi-nya kenceng, tapi koneksi sorga nggak apa-apa, Tuhan tahu segala sesuatu. Ayolah, come on ya. Mari kita bermegah karena kita itu orang-orang yang mencari Tuhan. Oke. Dan saya mau menjelaskan tentang trauma. Orang sulit untuk melepas ikatan masa lalu. Banyak orang yang tidak terbebas karena trauma. Ya, trauma itu respon emosi yang diberikan oleh seseorang atas kejadian buruk. Saya pernah mengalami pelecehan seksual di usia 19 menuju 20 tahun. Tidak ada perempuan yang cita-citanya diperkosa. Enggak ada. Saudara bisa cari di mana pun. Enggak ada. Saya mengalami itu dengan orang kepercayaan ayah saya. Tidak mudah, saudara. Karena saya adalah orang yang punya cita-cita sangat tinggi. Saya ingin banget sekolah tinggi gitu kira-kira ya. Saya bisa baca dari umur 2 tahun. Dipastikan bahwa intelektual saya sangat baik. Saya punya kecakapan di atas rata-rata. Segala sesuatu tuh rasanya mudah untuk dipelajari oleh orang yang punya latar belakang seperti saya waktu itu. Tetapi dengan satu peristiwa, maka semua itu runtuh. Habis. Saya seperti mesin seks. Pelecehan berkali-kali. Mau bela diri gimana? Orang itu dipercaya. Pasti saya dikatakan pecundang. Tetapi dengan waktu, sekarang saya bisa melihat itu sebagai sesuatu proses yang membentuk pribadi saya. Bahkan pelayanan saya. Tetapi hari itu, wah, berat saudara. Saya harus
meladeni secara seksual tanpa saya inginkan, dan saya hamil, saya harus melahirkan anak di usia yang sangat muda. Saya tidak didampingi. Bahkan orang tua saya mengungsikan saya ke satu tempat karena takut tetangga tahu. Bulan Juli saya melahirkan, bulan September saya dinikahkan. Seperti nikah-nikahan. Belum 40 hari, pelecehan terjadi lagi. Saya hamil anak 3 bulan, yang pertama saya hamil lagi, semua orang ketawain saya. Katanya dilecehkan, tapi hamil. Saudara, ini kalau mau ngomong soal orang dewasa, emangnya yang ngeluarin sperma saya? Mana ada yang tahu? Tetapi saya harus telan. Kenapa? Ya udah, apalagi orang tua saya udah jaga nama baik kami lah, jaga nama baik kami. Nggak ada pilihan. Pengen menyudahi hidup, pernah terpikir, tapi saya sudah pernah dimenangkan tentang hal ini waktu umur saya 15 tahun. Saya masuk dalam pelayanan demi pelayanan, sebetulnya saya sampai, aduh Tuhan, ini udah nggak layak. Aduh, saya takut sekali ketemu orang ini. Kenapa? Karena sejak dikawinkan kan kasarnya saya harus tinggal dari Jakarta, saya di Bandung. Itu nggak enak, saudara. Untuk tidak bisa kemana-mana, nggak bisa lanjutin sekolah, nggak bisa kemana-mana, jaga 2 anak tanpa pengalaman, itu berat buat saya. Tetapi saya alami itu, saya jalani itu dengan betul-betul. Cuman satu pengharapan saya, bahwa Tuhan itu kan nggak pernah salah. Saya cuma bilang begini, kamu kan nggak pernah salah yang saya tahu. Kamu kan Tuhan yang sempurna. Jadi kalau ini terjadi atas hidup saya nggak tahu, tapi kamu kan tahu kenapa kamu izinkan itu terjadi atas hidup saya. Itu cara berpikir yang mungkin gila dan tidak seperti rata-rata orang atau rata-rata perempuan. Tapi itu yang saya jalani. Saya nggak ada kebencian sedikit pun sama anak-anak. Saya rawat mereka dengan keterbatasan saya. Bahkan saya tahu bahwa pria tersebut juga melecehkan adik-adik saya. Saya berkata, Tuhan, saya harus gimana? Singkat cerita, akhirnya kami berpisah. Dia menikahi dengan benar. Seseorang, bahkan orang tersebut telepon saya, tolong jangan dipersulit. Saya bilang apa? Iya, saya akan persulit. Terima kasih udah terima orang itu. Dan gimana pun dia tetap bapak dari 2 anak. Masa pernikahan mereka hanya 4 tahun. Setelah itu, ayah anak-anak saya meninggal. Kami yang bawa jenazahnya ke rumah duka. Karena istrinya di luar kota. Bahkan saya perkenalkan kepada banyak orang. Ini istri. Ini anak-anaknya. Hidup trauma. Itu nggak mudah. Saya cerita sekarang, dengan gagah perkasa. Kenapa? Karena saya sudah dimenangkan, saya sudah dibebaskan. Tapi perhatikan, kalau saudara mau melayani, apalagi melayani anak, mari hari ini. Saya rindu saudara dibebaskan dari trauma. Karena sulit bersuka cita. Dan waktu orang tidak bisa bersuka cita, sulit bagikan hal-hal yang benar. Sulit bagikan hal-hal yang membawa kabar baik dan kabar kesukaan. Orang kita aja sedih, kita aja trauma, kita aja terhimpit, bagaimana menolong orang dalam keadaan terhimpit. Ingat, trauma itu harus diselesaikan. Karena itu para pelayan Tuhan hari ini, masih ada kesempatan sebelum kita diutus untuk menyelesaikan semua apa yang ada di belakang kita. Untuk maju bersama dengan Tuhan menatap masa depan kita. Hal kedua terbesar yang mencuri sukacita. Pertama, kesombongan. Merasa diri kita tidak butuh Tuhan. Merasa diri kita punya hak atas apapun. Merasa diri kita sepertinya nggak bakalan ada kesialan dalam hidup kita. Seolah-olah kita bakal marah kalau Tuhan seolah-olah tidak jaga hidup kita. Saya punya banyak alasan untuk tidak menyembah Tuhan dengan apa yang sudah saya alami dalam hidup saya. Tetapi ternyata alasan untuk menyembah Dia jauh lebih banyak dari duka cita yang saya alami. Karena saya nggak mau menjadi orang yang bodoh. Saya mau keluar dari duka cita saya mau keluar dari trauma saya. Makanya Tuhan percayakan hal-hal besar sampai hari ini. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya mau keluar dan ampuni orang yang bersalah. Seperti Tuhan mengampuni saya. Yang merusak, hal yang kedua, iri hati. Iri hati melahirkan banyak kejahatan. Dalam Amsal 14:30 dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tapi iri hati membusukkan tubuh.
Pengkhotbah 4 ayat 4 dikatakan, iri hati mendatangkan kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16 bahkan dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan, 2, kesombongan, arogansi kita, merasa diri kita seolah-olah tidak boleh disentuh, anti proses, tidak bisa malah. Segala sesuatu harus masuk dalam proses, bahkan proses api, peleburan, gurun pasir, proses, baru ada sukacita. Dan iri hati menimbulkan kejahatan. Banyak orang merasa iri, kok beda, loh kok itu enak banget, kok itu kayaknya disayang, kok itu begitu. Itu hanya ciri siapa? Anak-anak. Hanya anak-anak yang suka pamer dan suka iri hati. Betul? Anak-anak, Pak, kenapa saya ini? Itu anak-anak. Kita nggak boleh begitu. Kita memimpin mereka. Kita harus bereskan kehidupan trauma kita karena arogansi kita dan iri hati kita harus hari ini dibereskan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan mati buat semua orang. Saudara jangan pernah mengeluh dengan keadaan saudara. Aduh, saya nggak tahu lahir di mana, kok orang tua saya seperti ini. Anak saya pernah bilang gini, kenapa sih kita bukannya warga negara apa kek yang ribet gitu. Ya Bu, saya bilang ya sorry, ya maaf gitu. Ya maaf. Inilah kenyataan. Tapi apakah saudara berhenti sampai di sini? Saya tidak berhenti, saudara. Waktu saya harus merawat 2 anak saya, yang saya katakan, Tuhan, kalau kamu mau pakai, maka pakai aku dengan caramu, bukan caraku. Waktu saya pergi ke Kupang, dengan luar biasa Tuhan memimpin saya untuk membawa seminar anti aborsi. Kenapa? Karena saya tahu rasanya di posisi itu. Saya juga anak yang pernah terbuang. Dan saya mengalami pelecehan seksual. Maka seperti relate. Tuhan akan bawa pengalaman kita yang tadinya tidak pernah diperhitungkan, bahkan itu aib dianggapnya. Menjadi alat kemuliaan Dia. Waktu kita berdamai dengan hidup kita berdamai karena pengorbanan Tuhan, kita diampuni, dipulihkan. Maka waktu kita bergerak maju, Tuhan akan membawa banyak orang untuk dilayani dengan luar biasa. Sebab yang Dia lihat, yang mereka perlukan, yang mereka pandang, bukan orang-orang yang tidak mudah disentuh, tetapi orang-orang yang tahu penderitaan seperti yang mereka alami. Pergi kok diutus dimanapun saudara akan Tuhan utus dengan membawa segala keberadaan kita. Jangan pernah malu, kita itu siapa. Karena identitas kita sesungguhnya sudah ditentukan Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. 2 hal pencuri besar, hati-hati. Ada arogansi, ada kesombongan. Merasa itu milik kita. Dan yang kedua adalah iri hati. Kesombongan, iri hati. Hati-hati. Hati-hati dengan iri hati. Saudara bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan bandingkan. Kalau iri hati itu udah compare. Kenapa yang ini putih, kenapa saya hitam? Kenapa rambut saya keriting, kenapa rambutnya lurus? Kenapa ini? Yang putih pengen hitam, yang hitam pengen putih, yang putih pengen lurus, yang lurus pengen keriting. Saudara nggak kelar-kelar. Ya? Lihat kaca, nggak bakal berubah, saudara. Tuhan, ubah Tuhan. Rambutku, ini ribet Tuhan. Nggak mau, nggak bisa saudara ya. Saudara mau luluran, scrub apapun, sudahlah. Bilang Tuhan, aku mulia, aku berharga, aku ganteng. Aku cantik Tuhan. Aku luar biasa. Aku ditebus dengan cara yang luar biasa. Udah cukup maju berperang bersama dengan Kristus. Jangan sibuk sama jerawat sehingga 2000 jiwa susah untuk dijaring. Berdoa 2000 jiwa, tapi kita sendiri masih dibelenggu, nggak bisa saudara. Doanya nggak salah, permohonannya nggak salah, kitanya yang nggak siap.
Saudara, kalau 2.000 jiwa, maka saudara harus tahu bahwa saudara perlu tempat yang luar biasa. Tadi imannya luar biasa. Saya akan doakan itu. Setiap Jumat akan jadi pokok doa kami juga. Supaya ada tempat untuk menampung generasi. Perhatikan, banyak pembodohan hari-hari ini. Dan itu dimulai dari kehidupan anak yang dirusak di usia mereka. Trauma ditanam, sehingga anak tidak menjadi dirinya sendiri. Sayap mereka seperti digunting, dipatah. Bahkan saya mau katakan, hati-hati dengan teknologi. Kemajuan teknologi sebetulnya kemunduran kehidupan manusia yang sesungguhnya. Karena dengan teknologi, kita seperti tidak ada nilai. Jangan takut sama mereka yang kelihatannya keren. Karena teknologi. Bermegang. Karena walaupun tanpa teknologi, kita punya Tuhan, sumber segala sumber. Jangan pernah menyerah. Saya mau encourage saudara. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Supaya apa? Dalam Filipi 2 ayat 10 ini kunci dan tujuan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Tujuan kehidupan kita, saudara, waktu kita dipenuhi oleh sukacita dari sorga, kita mengambil, merampas jiwa dari kematian kekal. Itu tugas saya dan saudara. Dan salah satu senjata yang Tuhan ingin sampaikan hari ini, menjadi orang yang bersukacita dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Itu ayat favorit sekolah minggu, betul ya? Sama apa lagi? Galatia 3 ayat Kolose 3 ayat 20. Coba apa? Kolose 3 ayat 20. Gini-gini saya akreditasi B+ untuk mengajar sekolah minggu loh. Kolose 3 ayat 20. Hai anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saya masih ingat, saudara. Saudara terus mau ngajar apa kalau nggak pernah buka Alkitab? Cuman buka-buka Netflix, buka-buka YouTube, TikTok. Saudara please, disiplinkan. Saudara mau menangkan jiwa, menangkan soe, menangkan anak, menangkan 2.000 dalam Paskah. Menangkan dulu jiwa dan hatimu di hadapan Tuhan. Stop pornografi. Kalau saya mengaku dosa di tempat ini, saya bukan Tuhan. Karena pornografi sedang membuat setiap generasi menjadi mati rasa dan mati peka terhadap rohnya Tuhan. Saya mau bilang nggak saudara, seks rasanya sama aja. Masalahnya cuma satu, kalau dia dari Tuhan. Itu yang membedakan karena saudara akan melahirkan keturunan ilahi. Selebihnya kalau cuma nafsu, maaf saudara, itu hanya mengganggu dan membuat kamu punya lingkaran setan dan tidak bisa bebas dari kehidupan. Hormati perempuan, hargai perempuan, hormati pria sebagai calon pemimpin. Stop pornografi. Apa yang saudara mau lakukan untuk mengajar anak? Kalau saudara tidak bisa mengorbankan diri untuk mematahkan segala sesuatu yang betul-betul mengganggu kehidupan kita, kita jadi nggak jujur di hadapan Tuhan. Sebab sumber sukacita hanya waktu kita menjadi tulus di hadapan Tuhan. Matikan harga diri saudara dan saling mengasihi. Bagaimana cara supaya sukacitamu tetap? Saudara sedang lakukan. Cara terbaik supaya sukacitamu tetap adalah dengan berpuasa. Bersyukurlah ada program yang luar biasa dari surga dan dilakukan atas sekolah atau lembaga di tempat ini. Yesaya 58 ayat 6 dikatakan, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar. Puasa bukan untuk menunggu buka. Puasa adalah kesempatan untuk berbagi roti. Puasa adalah di tengah-tengah kehidupan yang sakit secara daging karena terbatas. Tetapi kita mampu memberi tumpangan kepada banyak orang. Tujuan puasa adalah supaya orang melihat terang kita bercahaya. Sehingga apa? Kebenaran menjadi barisan kita. Tuhan barisan belakang kita.
Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, kata Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tadi saya suka lagu tadi, saya ingat waktu saya masih SD itu. Dadadam dadadam tam tade, dadamam dadadam tam tam, din dididididididam dam, adadidadadam dam. Itu dulu saya nyanyikan karena ada di kidung jemaat juga. Saya tahu dari lagu-lagu semua, anak saya mungkin nggak tahu. Kalian nggak tahu kan lagu itu kan? Sorry guys. Aku bangga di usiaku. Aku tahu semua, kalian belum tentu. Oh yes. Haleluya. Dan di ayat 11 ini yang luar biasa ya. Dalam Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Katakan amin. Waktu engkau berpuasa seperti hari ini dan setiap Kamis engkau lakukan bersama-sama, maka percayalah kalau cuma program, tinggallah program. Akhirnya saudara terjebak dengan rutinitas. Tetapi waktu saudara tahu betapa luar biasanya kuasa atas orang-orang yang berpuasa, saudara tidak perlu mencari uang jutaan rupiah, miliaran untuk diakui siapa saudara. Tetapi hanya orang-orang yang mampu mengalahkan dagingnya demi kemuliaan nama Tuhan, itulah sesungguhnya orang yang kaya di hadapan Tuhan. Hari ini lakukan itu dengan senang hati. Kalau perlu nggak usah nunggu Kamis. Senin puasa, Selasa puasa, meratap bilang Tuhan, Engkau yang menjadi pembela atas hidupku. Aku rindu 2000 anak. Aku rindu tidak ada lagi orang-orang yang membodohi kehidupan generasi sekarang ini. Buka mata, buka telinga, lihat. Dia yang datang bukan bentuk setan yang mengaum-ngaum, tapi bentuk kebodohan demi kebodohan melalui teknologi. Hati-hati. Bukankah handphone sudah menjadi Tuhan atas hidup kita? Pagi-pagi bukan cari Tuhan, handphone. Siapa tahu ada pesan dari cewek itu, dari cowok itu. Di sini handphone boleh dipakai. Atau mendingan mulai ditahan. Saya nggak diundang lagi. Saudara, puasa tambahannya, saya mau kasih saran kepada pengurus. Puasa komunikasi. Bisa nggak? Saya suka nantang sama anak-anak, nanti mulai jam 11 malam, harus cabut tuh internet. Nikmati kesunyian, bunyi jangkrik, gitu saudara. Berani nggak? Kalau nggak makan, cewek juga demen, sekalian diet. Ih, benar. Coba kalau puasa nggak pegang HP, sakau. Oh my God. HP mana dong? Takutnya begini. Wah, gitu saudara. Oh aduh, yang ketawa ngerti banget tuh artinya. Aduh, mendingan uang yang ketinggalan daripada HP. Gimana HP gua? Gimana HP gua? Lu sembunyiin ya. Jangan bercanda. Bisa ngamuk saudara. Hati-hati. Iblis itu nggak datang seperti genderuwo gitu, bukan saudara. Enggak. Salah kalau kita pikir kedatangan antikris itu akan ditandai oleh hal-hal yang menyenangkan. Bukan. Hati-hati teknologi, hati-hati. Teknologi. Saya intermezzo ya, supaya saudara terbuka, karena saudara orang-orang muda. Sebetulnya kenapa sih Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Karena makan buah pengetahuan buruk. Kenapa? Karena pengetahuan itu cikal bakal lahirnya teknologi. Ayo, dia gantikan posisi Tuhan yang maha dahsyat pada kekuasaan di Eden. Dengan apa? Supaya ngerti ada namanya pengetahuan baik dan buruk. Itu bicara zaman sekarang, kalau saya terjemahkan, itu namanya teknologi.
Bahkan teknologi yang akan membuat manusia itu tidak akan pernah mati. Di dunia yang sedang gencar-gencarnya melakukan banyak teknologi dan perubahan untuk cloning manusia. Sebab mereka bilang, nggak boleh mati, harus immortal living. Teknologi. Saya bersyukur ya, senang lihat saudara masih bawa Alkitab. Kapan main ke rumah saya punya perpustakaan kecil ya. Anak saya bingung kenapa Alkitab dikoleksi. Saya bilang, kamu nggak tahu Alkitab itu macam-macam, terjemahan aja macam-macam. Dari bahasa ini, bahasa itu, bahasa apa. Saudara, anak-anak saya lagi saya latih untuk membaca manual lagi. Tidak hanya melalui PDF atau yang merusak mata dan radiasi tinggi. Ingat, teknologi bukan kemajuan. Teknologi itu kemunduran yang dibungkus seolah-olah membuat kita efektif dari kehidupan, tapi tanpa proses. Saya harus katakan dengan keras, silahkan cari, karena di Alkitab itu semua ada tertulis. Bersyukur untuk ketidaknyamanan yang sekarang sudah dapat. Bersyukur, karena itu yang membuat kamu lekat dan bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Bersyukur handphonemu suka mati-mati. Bersyukur. Tiba-tiba LCD-nya. Aduh. Foto cuman separuh gelap. Bersyukur, saudara. Kalau terlalu keren, saudara terlalu sibuk untuk selfie. Saudara tahukah? Tadi saudara doakan, saya terharu loh. Saudara, hari gini saya masih dengar ada orang yang mau berdoa buat 2.000 jiwa anak. Wow. Jangan pernah malu, bangga. Jadi apa yang Tuhan tetapkan hari ini buat saudara? Bahwa sukacitanya surga. Sukacita surga akan mengalahkan segala sesuatu. Sebab dalam firman Tuhan, saya akan tutup dengan ini. Roma 14 ayat 7. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau dibilang jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, itu sebenarnya kita sedang disuruh Tuhan untuk menjadi pewarta-pewarta penuh sukacita. Pewarta pemberita kabar sukacita, kabar baik yang dibawa oleh orang yang tidak terpenjara dengan kesombongan dan iri hati. Tapi orang yang sudah bebas, menang, dan membuat setiap generasi merasakan hal yang sama. Kebebasan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa terjadi di bumi seperti di sorga. Peristiwa sorga bukan serta-merta tentang keindahan, terbuat dari pualam lah, dari emas lah, nggak ada penderitaan. Bukan itu terlalu biasa. Tetapi surga yang sesungguhnya hari ini bisa ditransfer ke dalam bumi, dalam kehidupan kita, adalah waktu saudara menjadi pembawa sukacita bagi banyak orang. Banyak orang stres. Teman-teman saya banyak yang stres. Uangnya banyak banget, tapi stres. Banyak orang bunuh diri. Banyak orang mulai nggak tahu mau kemana. Banyak orang yang sudah mulai malu dalam hidupnya. Dunia ini butuh yang namanya kebenaran di dalam Yesus. Dan biarlah aku berdoa supaya sukacitamu penuh. Sehingga kamu mampu memberitakan kebenaran. Dan sekali lagi bersyukur kamu akan belajar. Karena anak-anak adalah dosen terbaik, bukan kita dosen. Anak-anak adalah dosen terbaik atas hidup kita. Anak-anak saya yang mengajari saya, yang namanya sabar itu apa. Anak-anak saya yang mengajari saya, murah hati itu apa. Anak-anak saya mengajari saya tentang kekuatan dan berharap pada Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Mari hari ini, kita mulai memilih sukacita. Dan mau berbagi kepada setiap orang. Karena di sini dibilang apa tadi? Sukacita kita sempurna waktu kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tadi pemain keyboardnya mana ya? Ayo jangan pura-pura nggak dengar. Oh, kamu dari mana? Asal mana? Soe ya? Ini satu ini. Ini diutus nggak nih ke Soe? Diutus. Kalau enggak keterlaluan ya.
Kamu udah lahir di sana, ya. Nias. Berapa orang? Angkat tangan Nias. Jangan pulang ke Nias kalau saudara nggak berani untuk mengubah keras kepalanya itu para kaum nenek moyang kita itu. Jadilah orang-orang yang kuat, katakan amin. Pulang ke sana bilang, aduh Tuhan, ini tanahku. Di mana kakiku ada, biar aku injak menjadi tanah berkat. Manado ada Manado? Oh, ya ini ibu, ini anak-anak, ini kepala yayasannya, ya, oke. Ini hatinya luar biasa. Kalian bagus duduk dekat situ impartasi ya. Biar mereka tahu memberi, Bu. Ya, tadi saya udah lihat itu kan pengeluaran-pengeluaran, siapa tahu mau jadi donatur tetap mereka. Sunda ada. Jawa ada. Ambon. Mana Ambon? Oh wow. Oh, Bapak juga Ambon. Oh iya, Ibu. Papua. Kalimantan. Oh iya, Ibu bilang ya, Ibu Kalimantan. Saya pernah ke pedalaman Kalimantan juga tuh, pelayanan. Ya, saya diutus ke pelayanan itu ya, saudara harus tahu ya. Ada satu pesawat kalau di sana tuh namanya MAF ya. Itu orang sama barang dihitung. Jadi saya nggak bisa bawa banyak barang karena ini udah berat. Ya. Jadi saya pakai baju itu lagi gitu saudara ya. Tapi di sana saya belajar. Mereka itu untuk ibadah aja jalan kaki 8 jam. Di sini ada nggak yang jalan kaki 8 jam ke sini? Ada. Mungkin cuma turun dari atas ke bawah. Ada asrama di sini. Di mana asramanya? Betul kan? Dari atas ke bawah. Masih mengeluh, masih terlambat juga. Keterlaluan Bu, tolong disiplin. Ya. Kalau cuma ngesot dari atas ke bawah masih terlambat, keterlaluan. Di sana 8 jam orang jalan kaki, 12 jam, 3 jam, nggak ngeluh, nggak duduk, ingetan dulu, lepek nih rambutnya lu gimana nih, nggak begitu saudara. Waduh. Mereka tahu, nyanyi begitu. Jam 10 itu pakai apa? Pakai genset. Udah jam 10 malam, mati lagi. Oh Tuhan dahsyat. Gensetnya nyala lagi saudara ya. Nggak tidur kalau perlu. Itu hausnya mereka. Saya pergi 9 jam di namanya itu bukan cruise, bukan kapal pesiar. Itu di perahu yang nggak bisa berdiri, kalau berdiri takut keguling. Jadi tidurnya masih lurus saudara. Kayak pindang. Itu di daerah Kutai Barat. Nggak tahu kan kalian Kutai Barat di mana? Mama kau sudah hidup dan mati, kalian enak-enak. Pergi ke sana. Ya ampun saudara, naik pesawat kecil banget, cuma isi 5. Udah gitu saya bilang ke pilotnya, ini mendaratnya di mana? Ya di mana aja. Maksudnya gimana? Ya di mana aja, soalnya tergantung arah angin. Hah? Itu jurang, itu hutan. Terus kalau misalnya ke hutan, dia gangguin saya, pilotnya bilang gini, ya udah berarti jalan kaki. Berapa kilo? Ya nggak tahu. Itu melayani saudara. Bukan udah tahu bahwa gini, oh oke. I will choose America, alright. And then Europe, okay. Well ya. Kita bisa main-main ke sana. Enggak saudara. Saya diutus sudah lebih di 20 negara. Tapi percayalah, pertama kali tidak pernah langsung diutus ke negara besar. Semuanya dimulai dari pedalaman di Indonesia. Di Papua, saya dipeluk sama anak-anak yang ingusnya banyak. Ingusnya hijau-hijau. Mama. Gak mungkin saya gini. Nggak bisa saudara. Aduh, tisu. Nggak bisa begitu saudara. Ini anak siapa kok? Enggak. Peluk. Bahkan saya rela mau jadi bau pun. Kenapa? Karena compassion. Karena ada hatinya Bapak. Mereka butuh orang-orang seperti itu yang gak cuma gaya-gayaan pasang status pelayanan nih. Nggak perlu. Jangan tulis day 1, day 2, keren banget.
Isinya jiwa ada nggak? Halo enggak, itu urusan nanti aja. Dunia tipu-tipu. No, saudara. Lakukan dengan kasihnya Bapa. Penuh sukacita. Saudara melihat tujuannya apa? Tujuannya jiwa. Tujuannya terobosan untuk memenangkan Indonesia. Untuk memenangkan generasi. Saya pergi ke pelosok-pelosok, saya tinggalkan anak-anak saya. Kadang-kadang mereka harus hitung kalender mundur kapan mamanya pulang. Baru saya sadar ternyata perjalanan saya itu hidup dan mati. Kami ke Sungai Mahakam, kami pergi ke pedalaman-pedalaman di mana orang mungkin nggak mau jamah. Kenapa? Nggak ada duitnya. Hati-hati melayani. Saya bersyukur dilatih Tuhan untuk tidak memperkaya diri dalam pelayanan. Tetapi lihat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia lebih dari sekedar mencukupkan kehidupan saya. Bukan, saya punya banyak anak-anak yang Tuhan percaya. Dan kalian sudah menjadi anak-anak baru juga dalam hidup saya. Kalian harus menjadi pejuang-pejuang di tanah-tanah yang kering tadi dibilang. Tuhan sendiri akan mengairi. Dan dia sekali mengutus tidak akan pernah berhenti sampai kesudahan. Sampai semua tergenapi. Katakan amin. Saya mau nyanyikan satu pujian. Lagu ini berisi tentang pesan hati Tuhan. Saudara kalau tahu ikuti sama-sama ya. Berikan ku hati seperti hatimu. Hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu. Memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Satu kali saya disuruh Tuhan untuk membuka rumah kontrakan saya untuk menjangkau orang-orang di daerah Jawa Barat. Pertama kali saya pindah ke tempat itu, mereka bilang saya najis. Pegang pintu pagar rumah saya aja nggak boleh, najis, jangan najis. Depan saya ada tukang bubur, ada tukang jualan kelontongan gitu ya untuk hari-harian, dan juga ada tukang pangkas rambut. Tahu yang saya lakukan? Saya pergi ke sana, saya bilang, Pak, potong rambut saya. Hah? Modal gimana, Bu? 5.000 perak di zaman itu, tahun berapa tuh waktu itu? Di Bandung. Saya buat apa? Buat cara supaya mereka tahu kita ini bukan eksklusif yang gak bisa disentuh. Kita ini punya kasih Tuhan yang gak ada batasnya. Bagaimana kita merasa jijik dengan orang yang disayang Tuhan? Mereka juga disayang Tuhan, saudara. Masalahnya belum ada yang mengabarkan kebenaran, belum ada yang membawa kabar sukacita buat mereka. Itu waktunya saya rasa paling tepat. Saya mengadakan pendekatan. Saya belanja sayur di situ. Tiap hari anak-anak saya sarapannya harus makan bubur. Bubur tiap hari. Sampai mereka udah agak mual kayaknya. Hah? Bubur lagi? Udahlah. Demi pendekatan. Bukan kristenisasi. Tapi membagi Tuhan yang benar kepada mereka. Kasih yang sesungguhnya. Saya buka kursus bahasa Inggris gratis. Setiap kali lebaran mereka akan kirim makanan ke saya. Mereka salim saya pulang dari sholat Id. Karena mereka tahu siapa yang sayang sama mereka. Saya make upin orang-orang di situ. Kalau mau pergi, Bu, aku mau ke undangan. Make upin, saya make upin tanpa saya risih. Bau nggak? Bau. Saya merasa jijiknya untuk stempel spons bedak saya sama mereka. Enggak. Karena itulah kasih saya diuji. Bagaimana terhadap kenyamanan yang ada, saya mau berbagi kepada mereka.
Waktu anaknya sakit, rumah saya yang diketok-ketok jam berapa malam? Jam 1, jam 3, Bu. Aji panas, Bu. Aji panas, saya bawa ke rumah sakit. Emangnya saya punya banyak duit? Enggak ada. Tapi saya bawa badan saya bawa iman saya bilang, saya penjamin mereka. Orang-orang percaya, mungkin mereka tertipu dengan penampilan. Enggak ada duitnya, saudara. Tapi saya punya sesuatu, saya punya pribadi yang melebihi uang-uang yang ada di dunia ini. Namanya Yesus Kristus. Sampai dipulihkan. Satu kampung itu bilang gini, wow, Miss, kalau saya datang naik angkot masuk ke gang, mereka tahu saya datang, mereka akan lari-lari. Mereka nyambut saya, bawain belanjaan saya. Hey Miss, how are you? Udah bisa bahasa Inggris. Oh, I'm doing good, how are you? What are you doing? I'm playing ball, katanya gitu. Wow. Dan hari itu mereka bilang gini, kenapa bukan Miss Rea yang karena orang-orang yang di dalam gambar-gambar yang tempel-tempel di pohon untuk pilihlah kami itu juga nggak ngelakuin apa-apa. Tapi Miss melakukan banyak hal. Saya bilang saya nggak masuk ke dunia yang sana. Saya mau mulai ke dunia yang berbeda. Kalau mereka sakit saya doakan. Memang saya berdoa pakai iman apa? Mereka tolak, enggak. Kenapa? Karena berita baik kok yang diberitakan. Kenapa harus takut? Hari ini mereka tetap ingat saya. Dalam keadaan yang sudah berbeda dan saya sudah pindah kota. Dan saya akan terus buka pintu rumah dimanapun selama saya masih hidup. Sehingga pujian ini nyata. Memulihkan hati yang terluka. Menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu. Katakan, memulih. Amin. Menjadi rumah. Amin. Membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati. Jadikan hatiku seperti hatimu. Jadikan hatiku seperti hatimu. Bapa. Saya berdoa saat ini agar iman setiap kita di tempat ini dibangkitkan untuk memilih bersukacita dan tidak melihat keadaan kita hari ini, melainkan melihat janji Tuhan yang luar biasa. Menjadi pembawa sukacita, sehati bersatu jiwa, memenangkan, membuat nama Kristus semakin dikenal. Percayalah bahwa setiap trauma kehidupan, setiap kegagalan masa lalu, bahkan intimidasi apapun, tidak akan pernah menggentarkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sejak awal. Karena itu hari ini aku berdoa, agar puasamu sungguh puasa yang berbeda saat ini. Kau akan mampu mendengar apa yang Tuhan mau atas hidupmu. Engkau menjadi orang yang tidak lagi egois, tidak lagi selfish, tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tapi mau berbagi dengan orang lain. Puasamu adalah puasa berkat, puasa yang memberkati orang. Puasa yang saat buka nanti saling membagi, dan kalau perlu engkau dikenyangkan hanya dengan satu ketul roti saja. Puasa yang membawa perubahan bagi orang-orang, bagi keluargamu, bagi anak-anak yang kau doakan. Aku berdoa saat ini Tuhan, agar kuasa Tuhan dinyatakan atas tempat ini. Setiap pengurus, ketua yayasan, bahkan seluruh pengajar, dosen, pembimbing, dosen yang tamu tetap ataupun mereka yang dipercaya Tuhan mengelola. Bahkan semua anak-anak Tuhan yang tergabung di tempat ini, Bapak mahasiswa, siswa, dan mereka yang terlibat dalam pelayanan, baik juga home learning, apapun bentuknya Tuhan, aku berdoa agar kuasa otoritas surga wibawa Kristus ada pada mereka Bapak. Hati yang dipenuhi oleh sukacita, dijauhkan dari arogansi, dijauhkan dari kepentingan diri sendiri, dijauhkan dari iri hati Bapak.
Tapi mereka akan maju berperang bersama dengan Tuhan. Memenangkan kota, memenangkan tempat, memenangkan setiap keluarga demi keluarga, bahkan anak demi anak dan generasi demi generasi. Aku berdoa Tuhan agar mereka diperlengkapi oleh senjata kelengkapan Allah. Sehingga mereka maju dan mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian, mereka bersama-sama Tuhan karena Engkau berperang atas mereka. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Berkati mereka mengambil bagian dalam pelayanan-Mu. Berkati rumah, tempat sekolah yang mereka rindukan Tuhan. Buka setiap hal Tuhan. Untuk kebaikan nama Tuhan atas tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami akan melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan atas setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat ini. Membuka setiap hati sehingga tidak hanya donatur, tetapi banyak orang-orang yang dimenangkan atas pelayanan mereka. Mereka akan melihat bahkan kuasa Tuhan akan mengawali perjalanan misi mereka dimanapun mereka ditempatkan. Mereka akan melihat keajaiban-keajaiban yang nyata melalui kehidupan mereka. Dan tidak ada satu orang pun yang memegahkan diri sebab mereka tahu bahwa kalaupun mereka maju berperang, itu karena Kristus ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak, pimpin, jagai mereka, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Berikan hikmat surga atas pengurus supaya mereka tidak menyerah. Banyak alasan untuk menyerah, apalagi melihat hari-hari ini kehidupan yang seolah semakin berat. Tapi buat mereka tetap gagah di hadapan Tuhan, sebab yang kami bawa adalah pesan Tuhan. Yang kami bawa adalah apa yang Tuhan rindukan, bukan apa yang kami mau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba mesti selesai berbicara, tapi kuasa-Mu akan terus dinyatakan atas mereka. Mengutus kemanapun mereka pergi. Dan memperlihatkan kasih-Mu yang tidak pernah ada batasnya kepada setiap hidup mereka. Terima kasih Bapak di surga. Aku bersyukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.